Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel Reski Baru Tani. Rekan-rekan, pagi ini kita melakukan kegiatan ini penyemprotan gulma ya di perkebunan kita. Ini perkebunan kita umurnya 1 tahun 1 bulan ya, 1 tahun 1 bulan, 13 bulan. Jadi ini kemarin saya pakai bibit kecil, bibit umur 7 bulan, 7 atau 8 bulan lah. Jadi ini kita pakai Shine 4 yang ambi ya. Jadi perkembangannya ya seperti yang video sebelumnya, bagus. Dan sekarang kita ada kegiatan untuk mengatasi gulmanya. Jadi kita bawa teman ini untuk kerja. Ada adik kita ini, si Pandi ini sama si Soleh. Seperti apa kegiatan mereka pagi ini? Ikuti terus. Baik rekan-rekan, nah ini si Pandi ini. Enggak. Apa aja, hajar aja. Yang pinggir ini lah nanti duluan ya. Pandi mau ke sana langsung. Sana lah. Sana lah mana? Yang ini udah. Yang dekat belakang mobil? Udah juga. Ada aja lah sini. Nah ini rekan-rekan, ini si Pandi. Jadi kerjanya si Pandi ini lagi nyemprot. Jadi Pandi nggak ada bawa beban lagi ya, gak ada bawa beban lagi, jadi tinggal jalan. Nah di sana itu si Soleh, nah itu kelihatannya. Nah ini si Soleh ini teknisnya udah sangat bagus ini rekan-rekannya. Untuk di bawah pohon dia menggunakan semua perangkat yang ada. Itu kaki tangan dipakai itu untuk naikkan daun atau pelepah. Dan ini Spandi. Nah jadi rekan-rekan, ini jangan dipatah nih, ini nih. Nah ini salah satu kendala ini, kendala kita dalam menggunakan peralatan ini. Yang ingin saya perlihatkan rekan, ini rekan-rekan. Nah ini. Jadi ini untuk rekan-rekan yang sudah memiliki lahan di atas 4 hektar ya. Oke rekan-rekan, saya rekomendasikan pakai alat ini. Ini alat Dorsmer aslinya, bahan bakar bensin. Nah ini. Dan modal kita cuma ini, drum. Jadi ini bisa diangkat kemana-mana ya. Ringan, bisa diangkat kemana-mana. Mana tahu nanti dalam kita lagi kerja apanya habis, atau hari hujan, atau wilayah kerjanya habis sementara racun masih ada, ini bisa kita salin karena isinya hanya 200 liter. Nah, ini kenapa saya katakan demikian, karena ada beberapa teman-teman menggunakan bak air yang besar kan yang isi 1000. Nah efeknya kalau kita pakai yang 1000, kalau nggak habis memang bisa kita simpan di dalam itu rekan-rekan. Tapi kalau seandainya lahannya nggak datar, kita nggak bisa pindah-pindah. Kita harus bawa mobil terus. Sementara kalau kita pakai drum, kita bisa bawa pakai gerobak, atau kita bisa bawa pakai Honda, pakai obrok ya, pakai keranjang. Nah itu lebih efektif kita pakai drum. Jadi sekali jalan itu 200 liter. Jadi perkiraan sekitar 13 cap atau 13 cap sprayer itu. Nah ini. Jadi ini outputnya 2 itu kelihatan ya.
outputnya 2. Nah ini selang hijau sama selang oranye. Sengaja saya bedakan selangnya. Itu untuk menandakan kalau yang oranye saya pakai 50 meter untuk lahan-lahan kecil, karena lahan kita nggak satu hamparan ya, ada beberapa tempat. Kalau yang lahan kecil saya pakai yang 50 meter. Kalau lahan yang ini kan karena agak luas, kita pakai yang dua-duanya. Nah, itu. Dan ini kita bisa kerja sendiri rekan-rekan. Kita bisa kerja sendiri. Ini hidupin, tinggalkan. Yang penting aman itu ya, inputnya, input airnya aman, dah. Nah itu udah mudah itu. Kita bisa kita kerja sendiri. Dan harganya pun nggak mahal. Ini berkisar sekitar 2 jutaan, paling tinggi 2 jutaan. Sementara kalau untuk kita upahkan sama orang itu di angka 400 sampai 500 per hektar. Nah, kalau ini kita kerja sendiri aja, 1 hari itu bisa selesai 1 hektar. Kita hanya memodalkan pertama. Nah, itu rekan-rekan. Dan untuk teknis kerjanya ya ini seperti ini. Nah ini. Nah itu kelihatannya. Nah kendalanya cuma ini kalau kita kerja sendiri. Nah ini rekan-rekan. Inilah kita kerjanya. Nih. Nah kalau terlipat dia akan berhenti. Jadi memang sering-sering lah kita cek keadaan tali kita. Nah ini. Nah seperti ini. Kalau kita tarik terus tentu terlipat dia. Kalau terlipat tentu berhenti. Nah jadi sering-sering aja ceknya. Nah ini rekan-rekan keadaan kita di sini. Nah ini insya Allah kerja 1 jam lah baru ya. Udah selesai hampir 1/2 hektar. Nah ini itu Bang Soleh udah nyampe sana itu. Nah itu kelihatannya si Soleh itu udah nyampe entah kemana-mana dia. Yang penting 100 meter ke sana lah. Nah. Ini tanaman terakhir kita ini sekitar 13 bulan yang lalu. Sementara yang ini udah dipanen ini. Nah ini udah dipanen. Nah jadi rekan-rekan, inti dari video ini saya menyarankan seperti tadi. Kalau kita memiliki lahan di atas 2 atau 4 hektar, lebih baik rekan-rekan beli alat yang saya rekomendasikan tadi. Nah, jadi enak, kerjanya enak, cepat, bersih, dan lebih hemat. Nah itu rekan-rekan. Nah mungkin kita coba keliling-keliling dulu ya di lahan kita. Nah, ini baru saya bikin juga kemarin bersamaan yang bikin parit. Nah ini udah di batas tanah kita ini. Nah ini di atas ini sekitar 1, apalagi 1. Nah itu udah punya orang itu di atas. Nah ini ya rekan-rekannya. Ini masih punya kita. Di atas itu punya orang. Itu 1 masih ada punya kita itu. Di atas punya kita. Dan yang penting rekan-rekan, saran saya, hati-hati di batas karena tanah ini bahaya rekan-rekan.
kita yang baik sama tetangga, kayak saudara, gara-gara batas bisa ribut. Nah, hati-hati. Jadi tentukan batas itu yang baik dan benar. Nah, ini terus ke sana. Nanti tembus ke sana. Nah, itu yang tinggi itu, batas ke sana. Oke, kita lewat sini aja. Nah, kita jaga apa tadi ya, jaga mesin tadi. Ini airnya kotor gara-gara di sana tadi kita ambil air ya. Nah, ini udah jalan lagi, jalan biasa kita panen ya. Nah, oke rekan-rekan, sekali lagi ini hanya video edukasi. Sekiranya bagus diambil, sekiranya nggak bagus, kurang bagus, atau tidak bagus sama sekali dibuang. Nah, ini habis kita semprot kemarin, kayaknya ada tumbuh lagi, tapi masih aman lah. Nah, nanti ini kita semprot nih, kan? Ini kita semprot. Nanti nyampe sini. Tuh si Pandi udah di situ. Lihat si Pandi lah. Ada kata-kata hari ini? Nggak ada. Berarti kata-katanya nggak ada kata-kata tanpa kerja. Oke, nanti bisa rekan-rekan pikirkan lagi, hitung lagi, dikali-kalikan lagi. Bagaimana perhitungannya? Sekiranya bagus, mungkin rekan-rekan bisa pakai teori saya ini. Sekali lagi, video ini bukan menggurui, hanya berbagi saran dan kebiasaan. Jangan pernah malu jadi petani, karena seorang petani itu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.